Update Dunia Kripto 20 Desember 2021. Jadi seperti biasa ya, kita cek dulu, kita rekap kemarin analisa kita seperti apa. Jadi saya bilang di sini kita akan turun, walaupun penurunannya lebih dalam gitu ya, terus akan naik, dan memang naik, tapi ya itulah pump and dump ya. Saya juga ada update di Telegram kemarin. Jadi sejauh ini analisa kita masih sesuai, walaupun ya setelah langsung di dump ini lumayan dalam gitu. Di sini pun yang menjadi patokan support kita dari kemarin gitu ya, saya bilang jangan sampai jebol falling wedge ini, karena ya kalau jebol ini ya kita skenario-nya bisa buruk, mungkin kembali lagi kayak kemarin gitu. Paling worst case-nya bisa ke 44 gitu ya. Walaupun 46 sejauh ini masih oke lah. Jadi sepertinya Bitcoin masih struggling di sini gitu, jadi masih berjuang di support ini, nggak begitu banyak pergerakan. Kalaupun langsung naik terus didam lagi, ya begitulah. Nanti kita coba lihat untuk hari ini seperti apa. Kalau untuk dominasi, kita coba cek dari kemarin itu. Nah kita bilangnya turun ya, jadi benar ya, turun. Ini ada naik, ini turun. Nah ini persis ya kalau yang ini. Turunannya seperti ini. Nah, kita lihat yang hari ini seperti apa. Seperti biasa, kita screening berita dulu ya. Oh iya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau pertama kali nonton video saya, kalau misalnya suka, bisa like, bisa subscribe juga ya. Saya usahakan update hampir setiap hari gitu, supaya teman-teman juga bisa tahu atau paling nggak ada gambaran gitu kira-kira market hari ini ke arah mana gitu ya, dan juga bisa membantu teman-teman lah untuk apa namanya melihat dan juga memantau gitu dan melakukan apa yang strategi yang cocok untuk teman-teman sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau dari berita ini itu apa namanya, dia bilangnya bahwa ini lagi-lagi dari segi teknikal sebenarnya ya. Jadi katanya BTC lagi tes yearly moving average. Nah, kalau di sini analisnya bilang kita akan mantul dan masih bullish. Karena kita kalau dilihat dari satu mingguannya ini 52 week MA ini masih di atas ini, walaupun ya kita sekarang mungkin kalau 46.800-an mungkin di sini ya sudah agak bawah gitu. Tapi ya kalau masih apa namanya masih nge-week, ini kan satu mingguan, jadi kayak masih ada harapan. Jadi ini masih positif. Nah, kalau misalnya plan B ini yang ngetop ya, dia ini apa trader yang sudah puluhan tahun, dia bikin S2F model gitu. Nah, dia bilang apa banyak orang yang sebenarnya melihat dia ini menjadi panutan gitu, karena beberapa bulan yang lalu itu tepat, tapi terakhir ini November nggak tepat ya. Nah, dan juga apa namanya, jadi kayak dia punya kredibilitas itu dipertanyakan. Padahal sebenarnya kalau dia bilang itu masih berada di apa model yang dia bikin ini masih berada di apa namanya ya hampir-hampir lah turun sedikit ya, tapi masih tepat berada di dalam alurnya gitu. Nah, tapi dia bilang kita waktu itu malahan 2019 juga sama gitu katanya apa ada yang di lower band juga, berarti lower band itu di bawah ya, jadi nggak masalah gitu selama masih berada di range-nya gitu ya, kecuali sudah di bawah banget di sini ya itu berarti mungkin invalid gitu ya. Nah, tapi ya ini dia bilangnya memang ini masih membutuhkan keajaiban gitu kalau mau 100K di Christmas, berarti ya mungkin Desember ini ya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil pun ya tetap dia masih pakai model ini karena ya dia bilang lower band tadi itu. Nah, ini kalau dari segi analis ya. Kalau kita lihat first movernya ini dari CoinDash itu apa namanya kemungkinan juga mereka merangkum gitu ya, merangkum pergerakan BTC bagaimana, ETH sebagai generalnya altcoin itu seperti apa, supaya kita mendapat gambaran untuk hari ini gitu. Saya rasa kalau dia bilang ini flat ya,
ya memang flat gitu ya, walaupun sudah naik tinggi ya turun lagi gitu. Luna hampir ke all time high, AVAX ngedrop. Ya begitulah kripto. Nah, jadi dia bilang kalau crypto market ini lebih slow di weekend, ya seperti saya ngomong juga ya. Nah, ini kalau dibandingkan volumenya kecil sekali, makanya pump and dump itu gampang sekali terjadi. Karena begitu ada kenaikan sedikit ya langsung naik gitu ya. Orang masuk sedikit, miners jualan sedikit, ngedrop, ya begitulah. Jadi memang dari volume pun sangat kecil. Nah, hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena sudah mulai weekdays lagi ya. Nah, kalau dari dari technical masih sama, dia pakai ini pakai 200 day MA atau 40 week gitu ya. Ini masih sama double top begini-begini. Oke. Ini karena dia update setiap minggu jadi nggak begitu kelihatan seperti apa. Oke, berarti kalau dari segi berita sih kurang ada update apa ya, atau mungkin masih pagi, kita lihatnya masih tetap sama gitu, dia cuma merangkum yang kemarin-kemarin. Coba kita lihat ada ini nggak ya, berita-berita yang terbaru lagi, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk kita. Sejauh ini sih belum ada. Nah, ini Bank of England juga lagi ngomong soal regulasi kripto ya. Memang sepertinya agak nanti tadi saya ada lihat di koin Telegraph kayaknya. Sekarang ini bank-bank juga mulai melirik dalam arti takut mungkin ya dengan kripto ini. Kenapa? Karena ya banyak orang beralih gitu dari bank ke DeFi gitu ya. Karena pengembaliannya atau imbal baliknya itu sangat besar gitu kalau di DeFi. Sedangkan kalau di bank ya cuma berapa persen, apalagi kalau di Amerika gitu ya. Kalau di sini pun sama gitu ya. Kalau kita bandingkan itu sangat jauh. Nah, ini saya tadi ada baca. Jadi Battle of Banks versus DeFi. Nah, jadi untung tapi bagus profit untuk kita gitu. Jadi kalau bank misalnya berusaha mengadaptasi, paling nggak dia meningkatkan suku bunga kayak apa kayak gitu ya. Nah, itu bagus. Jadi kita mungkin bisa punya banyak pilihan gitu, nggak hanya DeFi karena DeFi tahu sendiri resiko besar, ada scam bukan scam tapi ada hack juga gitu ya. Belum lagi harga tokennya yang turun naik gitu. Nah, jadi ini bagus untuk kita lah sebagai investor gitu, baik konvensional maupun memang fokus ke kripto gitu ya. Karena kripto pun pasti akan mencoba kalau misalnya nih bank menaikkan suku bunga, kripto saya rasa pasti akan membuat inovasi yang lebih bagus lagi. Kemarin pun kita sudah lihat DeFi 2.0 seperti apa. Nah, ini ada pembicaraan mengenai DeFi 3.0 segala macam. Jadi ya baguslah inovasinya semakin lama semakin bagus untuk kita investor gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Fear and Greed ini turun lagi. Aduh, memang ini 4 poin gitu ya. Jadi ke 25 Extreme Fear. Kalau dari sentimen market secara on-chain kemungkinan masih bearish juga. Ya, bearish, sangat bearish malah. Exchange signal masih ada satu bullish, oke ini netral. Kalau lihat dari sini, nah open interest mulai naik lagi ya, tapi funding rate turun. Oke, menarik ini. LTH SOPR masih flat. Kita lihat coba whales akumulasi atau enggak. Terus kita juga lihat yang si wallet besar itu ya, yang wallet ketiga terbesar itu yang punya BTC itu kita coba lihat dia perilakunya seperti apa. Nah, ini cenderung flat, jadi nggak begitu banyak akumulasi karena kemarin itu mungkin sudah mereka akumulasi. Kalau untuk exchange inflows agak naik sedikit. Exchange reserve naik lagi. Aduh, ini jadi bolak-balik aja nih sebenarnya kita ini.
Oke, kita coba rangkum ya. Berarti dari segi berita itu memang nggak dibilang bearish, tapi lebih ke netral. Walaupun mereka bilang bullish, masih berada di 52 MA segala macam itu tadi. Tapi kan kita ini sekarang kayaknya agak di bawahnya ya. BTC harganya mungkin sekarang itu 46 sekian ya. Coba kita lihat. Jadi itu saya netral aja. Jadi saya anggap itu netral. Malahan 46.600 gitu ya. Nah, terus jadi kalau dari Fear and Greed ini bearish lagi, ini juga bearish. Ini ada sedikit kenaikan segala macam. Jadi sepertinya ini juga memang hari ini masih lebih ke arah bearish. Too bad memang. Apa boleh buat. Kita kan memang ikutin data aja ya. Nah, kita coba lihat indikator presetnya. Nah, ini 1 hari masih bearish pastinya. 4 jam apakah ada perubahan? 1 jam, juga 15 menit. Wah, ini malah strong sell. Jadi memang Anda bisa lihat sendiri ya, bearish. Dan ini pun sudah mulai jebol nih di daerah supportnya ini. Jadi next support seperti biasa 46K. Kita lihat coba agak panjang ya. Nah, ini lebih kelihatan lagi. Oke. Ini saya delete dulu untuk tanda panahnya kemarin itu. Tapi kelihatan sekali bull sudah berusaha gitu ya. Tapi memang berarti tekanan jual sangat tinggi. Seperti saya pernah bicara juga di TikTok saya sampaikan bahwa memang miners ini bukan exchange tapi reserve-nya. Jadi stok miners ini banyak sekali. Mereka belum jual karena mereka harapkan harga lebih tinggi gitu ya baru mereka jual gitu. Ini dalam satu sisi berarti mereka optimis harga bakal lebih tinggi lagi. Tapi di satu sisi ini juga negatif karena begitu ada harga tinggi sedikit mereka langsung jualan. Nah, kayak kemarin yang terjadi nih. Nah, ini bahkan langsung kelihatan banget ya. Pas di resistennya 48.200 berarti mereka sudah anggap tinggi, mereka jual. Nah, sedangkan nanti ini kan semakin lama semakin kecil ya. Tuh. Falling wedge-nya. Jadi mungkin nanti semakin kecil. Di sini kalau mereka sudah kurang harapan gitu, ya mereka jual di sini. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau misalnya masih kayak kemarin, ya paling kita sideways di sini aja. Nah, ini yang perlu dilihat memang kalau ini di retest terus 46.000 ini ya kita harus hati-hati gitu ya. Seperti kemarin worst case skenario-nya itu ya 44.000 itu tadi. Kalau misalnya memang ini sejauh ini kan kita lihat di sini masih ya, anggap aja 46.000 betul. Ini sesuai dengan Bollinger bawah nih. Nah, saya harapkan sih memang di sini misalnya ada support di sini atau di sini gitu ya. Ini kita lihat secara teknikal ya, karena bearish jadi pasti turun dulu. Jadi mungkin di sini terus naik sedikit ya, turun lagi. Nah, nanti di sini jebol nggak? Kalau jebol, ya udah berarti worst case scenario-nya 44.000 seperti kemarin ya. Nah, mungkin seperti ini. Ada kenaikan sedikit. Kalau saya lihat sih sejauh ini seperti itu, karena kita lihatnya bearish gitu ya. Dan juga ini sudah ditolak berapa kali gitu. Sudah naik sedikit pun langsung turunnya luar biasa gitu ya. Nah, cuma kita lihatlah nanti seperti apa. Yang pasti ya kalau skenario saya mungkin lebih ke sini, lebih ke arah bearish. Jadi nanti kalau misalnya dia masuk ke falling wedge lagi, ya mungkin seperti inilah. Paling bagus pun ya mentok kena falling wedge-nya turun lagi gitu. Nah, jadi mungkin mentok ke sini, kecuali dia tembus ya berarti itu invalid. Nah, 47.700 itu paling tinggi mungkin langsung mulai turun lagi gitu. Ya, apa boleh buat sejauh ini kita lihatnya objektif aja ya. Walaupun setiap orang pasti pengennya wah ngebull terus ya, cuma memang market nggak mungkin gitu. Nah, bagaimana dengan dominasi BTC? Dominasi BTC ini kelihatan supportnya sudah dekat gitu.
Nah, jadi kemungkinan karena ini apa namanya dia sudah disupport, jadi kemungkinan dia akan naik menurut saya. Mungkin perlahan nanti naik lagi. Nah, mungkin seperti ini kalau untuk BTCD ya. Karena ya seperti yang saya sering bilang lah, kalau misalnya memang BTC turun itu cenderung dia menarik semuanya. Walaupun sekarang apa namanya orang soalnya melihatnya BTC sekarang gitu loh. Jadi mereka pantaunya cuma BTC. Jadi memang ada tetap kalau misalnya kayak tadi ya hari ini kalau nggak salah XRP gitu cukup tuh langsung naik. Ya ada aja memang pasti masih satu apa namanya satu dua koin atau token gitu ya yang melawan arah gitu. Ya pasti ada. Apalagi kalau yang misalnya memang ada event tertentu mungkin atau memang ya sudah mau dipam aja oleh market maker ya. Kita nggak ya apa boleh buat kalau memang begitu gitu. Nah, XLM biasanya selalu ngikut juga XRP, ya begitulah. Nah, tapi kebanyakan pasti ikut BTC gitu ya. XRP pun sudah lama kan ya kayak stable coin gitu. Dia punya apa pergerakan itu sideways terus. Nah, kira-kira begitu ya untuk hari ini memang kurang bagus gitu. Apa namanya saya selalu bilang ini worst case ya, worst case 44. Jadi untuk paling buruk lah maksudnya sekarang gitu kasus paling buruk mungkin ke 44. Kalau misalnya tembus lagi ya apa boleh buat, berarti kita harus lihat lagi gitu ya. Ada yang bilang 42, ada 40 ya, saya nggak mau menyebar FAT, saya cuma lihat apa yang bisa saya sampaikan gitu melalui data gitu, dan saya short term aja gitu ya, biasanya per hari. Kalau misalnya sampai pergerakannya maksimal banget ya itu di luar kendali lah. Cuma sejauh ini kita lihatnya seperti ini gitu ya, worst case. Jadi kemungkinan 45-400 ini mungkin dia harusnya udah mantul atau nggak sampai pun mungkin dia mantul. Nah ini pun makanya saya bikin begini karena kemungkinan dia nggak mungkin langsung turun drop terus gitu ya. Kecuali ya long squeeze itu yang pernah saya sampaikan. Jadi kita apa namanya hari ini lebih ke arah bearish, memang hati-hati. Apakah memang apa namanya sudah pesimis ya? Ini kan saya lihat per hari gitu ya. Jadi mungkin besok bullish lagi ya bisa. Kemarin pun saya bilang sempat yang worst case 44, tautannya pump kan. Nah gitu. Jadi apa namanya semua kita harus update terus gitu ya. Kalaupun misalnya ada invalid atau apa, biasanya saya update ke antara Telegram atau Instagram saya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya memang belum follow di sana, bisa subscribe gitu ya di sana, karena atau follow gitu ya, karena saya lebih real time gitu. Kalau YouTube ini memang membutuhkan waktu saya editnya. Jadi biasanya begitu saya selesai apa bangun mandi, saya baru langsung update gitu. Tapi nggak bisa saya update beberapa kali ya. Nanti cobalah kalau misalnya memang penting banget, mungkin saya update apa di YouTube juga, baik pakai short atau apa gitu ya. Oke, stay safe teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan juga menjadi pertimbangan aja ya, bukan hal yang pasti. Namanya juga analisa. Teman-teman juga saya harap analisa sendiri itu lebih bagus. Apa mungkin bisa dibandingkan gitu ya, analisa sendiri pribadi seperti apa, analisa saya seperti apa, cocok atau enggak, atau memang sangat berbeda, ya itu bisa saja. Jadi ya stay safe dan juga jangan lupa like dan subscribe ya di channel kita supaya begitu saya update teman-teman langsung dapat notifikasi. Apalagi kalau dihidupkan loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman.